najis, berarti yang keluar atau sesuatu yang berasal dari si anjing tadi atau si babi tadi apa? Najis. Jadi mani hewan tidak najis menurut Abu Suja rahimahullah. Oke. Alhamdulillah ya niki jenengan kinten-kinten mboten kepikiran pembahasan mani hewan barang. Tapi ya barangkali nanti nek suatu saat jenengan kena itu jenengan mboten bingung, oh ternyata mani hewan itu tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wajibun. Membasuh seluruh bekas kencing dan bekas kotoran itu wajib. Nah, ini yang seperti pernah diceritakan tuh kan, ada orang Badui datang ke masjid tiba-tiba pipis. Kemudian yang dilakukan Rasulullah, tunggu dulu, biarin selesai dulu langsung disiram. Nah, salah satu cara mensucikan pokoknya ya dengan basuh dengan air tadi, dan itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada tempat-tempat tertentu yang kena najis, kita wajib membasuhnya atau membersihkannya. Illa baula sabiyyi alladzi lam ya'kulit ta'ama fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i 'alaihi. Kita juga jelaskan pekan lalu bahwa baul kencingnya anak yang belum makan apapun itu tidak najis, Bu. Najis. Ya, ini ulangi lagi. Kencingnya bayi yang belum makan apapun najis. Tapi caranya menyucikannya cukup dipercikkan dengan di bagian yang terkena air kencing tadi. Nah, ini pernah diceritakan nih, ada sahabiah namanya Ummu Qais. Ummu Qais punya anak kecil, anaknya masih nyusu, belum makan apapun selain air susu ibunya. Suatu hari Rasulullah mangku anaknya itu di pangkuannya, terus pipis ngompol. Rasulullah bilang, datangkan aku air. Kemudian beliau cuman memercikkan di bagian sarung atau celana yang terkena air kencing bayi itu. Nah, ini tidak berlaku untuk bayi perempuan, karena di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi baulil gulamir radhi, tentang perihal air kencing yang dikeluarkan oleh anak yang masih menyusui, bahwa kalau anak laki-laki yang belum makan atau masih hanya menyusui saja, cukup dipercikkan di tempat yang kena air kencing tadi. Adapun untuk anak perempuan yang mana dia itu sama dengan anak laki-laki yang dia masih nyusu tadi, harus dicuci. Itu pembagiannya kayak gitu nggih. Jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi konteksnya beda lagi. Misal dua-duanya sudah makan, artinya masih nyusu tapi sudah makan, maka dua-duanya ketika air kencing dari bayi tadi terkena di kain, terkena di baju, maka cara menyucikannya adalah dicuci. Jadi yang membedakan adalah apa? Kalau ada anak laki-laki atau anak laki-laki yang dia belum makan apapun kecuali air susu ibunya, maka cukup membersihkannya, mensucikannya dipercikkan. Adapun kalau dia sudah makan, selain air susu ibunya tadi, dia membersihkan air kencingnya dengan dicuci. Itu yang membedakan. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qaih. Dan tidak dimaafkan, dan segala sesuatu dari najis itu tidak dimaafkan kecuali sedikit dari darah dan nanah. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada darah yang kena baju kita, misal digigit nyamuk terus keluar darahnya nempel di baju, kan cuma sedikit ya darah. Nyamuk kan nggak mungkin 1 kilo, cuma sedikit kena di baju kita, maka itu tidak menyebabkan najis. Begitu pula nanah, misal ada orang luka kemudian mengeluarkan nanah dan nanahnya itu sedikit saja. Jadi nanah itu bahasanya adalah darah yang
basi lah, darah yang membusuk itu kan darah nanah itu. Jadi kalau nanahnya posisinya sedikit saja terkena di baju kita itu tidak menyebabkan najis. Tapi kalau banyak yaitu menyebabkan najis yang mana harus dicuci. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Dan hewan-hewan yang darahnya enggak mengalir. Hewan-hewan darahnya enggak mengalir niku contohnya napa? Apa ki? Lalat, nyamuk, serangga, tawon niku enten darahnya mboten? Nggih ada hewan niku enten darahe, cuman tidak mengalir. Nah, itu tidak najis. Jadi kayak lalat, tawon, mungkin kayak capung, serangga-serangga yang dia itu misal ya, kemudian terdapat masuk ke minuman, misal ada lalat masuk ke minuman kita atau nyemplung di tempat bejana lah, tempat ember gitu, maka itu tidak membuat najis. Nah, di sini disebutkan juga sebuah cerita tentang lalat. Ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kulluhu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Ini adalah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang mana hadis itu menerangkan jika ada lalat yang dia itu nyemplung di tempat kamu, di tempat minum atau di bejana kamu, maka celupkanlah sekalian semuanya. Nah, misal ada wadah teh atau kopi itu kecemplungan lalat, kata beliau apa? Celupno sisan, aja di gua. Nah niku nek kita kan jijik lah gua kabeh to. Jadi nek mane niki sing menyampaikan Rasulullah niki. Ada kopi misal, nek kopi malah kula pun ate emeh tak lek kok. Ora ketok lalete kok. Niku sing gak ke santri niku. Mbok esuk-esuke mungkin niku cek ngantuk iki. Jadi wis tak koyo jeli-jeli astagfirullah lalat ngono. Tapi kula pun ngertos hadis niki, dadi aman mawon mboten piye-piye. Ora ya santri ini mboten kula apa-apake ya kula mboten piye-piye ya ngerti ya. Nah penjelasannya mriki. Karena salah satu sayapnya si lalat tadi itu mengandung racun, salah satunya mengandung penawarnya. Dan iki kira-kira zamannya Rasulullah niku pun enten kedokteran nganti neliti sayape nyamuk niku pripun? Sayape lalat niku. Jenengan nembe ngertos napa ampun ngertos? Nembe ngertos. Nah, tapi apa dipraktekke nek mboten nyemplung tenanan rasa golek lalat terus dingenekke. Kira-kira aku keracunan apa ora? Jadi nek enten makanan sing kecemplungan wau minuman cemplung ke sisan, karena satunya adalah penawar, sayap satunya itu ada racunnya, satunya ada penawarnya. Niki mukjizat ya. Jadi nek kita berpikir zaman sakmono gek neliti Microsoft kapan sing kok Microsoft sing mikroskop itu kapan ditemukan itu? Gek neliti ini piye coba? Nah niku nek mboten dari wahyu, niku kan mboten saged to neliti ngeten niku. Nah niki termasuk dari mukjizat Rasulullah itu, bahwa ternyata kadang itu apa yang disabdakan Rasulullah itu kita langsung tahu hikmahnya. Kadang ya kita belum tahu hikmahnya secara langsung, tapi sebagai orang yang beriman kepada sabda Rasulullah, mau tahu hikmahnya sekarang ataupun nanti tidak ada masalah bagi kita. Pokoknya kalau Rasulullah ngomong sami'na wa ata'na, kita dengar, kita melaksanakan. Oke. Nah ini menandakan juga tadi. Jadi ini menjadikan sebuah kaidah. Kenapa kok tadi
Abu Suja mengatakan, loh, setiap hewan yang tidak punya darah itu apa? Tidak najis. Ya ini dalil yang menjelaskan. Loh, nek misale najis kudune ora ditenggelamke, ngeten. Jadi ini menandakan bahwa hewan-hewan yang tadi tidak mengalir darahnya atau mempunyai darah yang tidak mengalir tadi itu tidak najis, karena misal itu najis kudune nek nemplok ning nggon banyu mau ora dicelupke. Lah nggih to. Lah nek benda najis kan nek masuk ke tempat sesuatu kan jadi najis mboten? Najis. Tapi kok Rasulullah itu nyuruh napa dicemplungke. Berarti menandakan bahwa hewan-hewan itu kalau terdapat nyemplung di tempat air atau makanan kita itu tidak menyebabkan najis. Alhamdulillah. Pripun? Lah nggih, semut niku darahe ngalir mboten nek nyembelih semut. Jenengan nate sembelih semut mboten? Nah, berarti pokoknya intinya setiap hewan-hewan sing tidak mempunyai darah mengalir niku napa mboten najis. Nggih ngeten nggih. Lah nek pitik mati. Najis mboten niku? Sebabnya napa? Darahnya ngalir. Nah. Pak, kalau nyamuk jeblek kamu kutai ngalir. Lah nggih, nek wau darahe sekilo napa mboten? Oke. Nah ini kan di awal disebutkan kan, kalau darahnya cuma sedikit itu tidak membuat najis. Tapi kalau darahnya banyak, misal kena darah apa ya, darah ayam atau darah apapun banyak kena ke baju kita maka itu najis. Nggih. Niki nggih, banyak dan sedikit ini kira-kira mboten sah ditimbang. Pokoke ketok akeh niku pun pokoke najis satu mau. Darah nopo? Darah apa saja? Darah apa saja, nanah apa saja. Enak itu rui jane. Madang soto wanget-wanget berkuwi turu enak biyen. Jadi ki intermezzo lanjut ya. Lanjut apa mboten nih? Lanjut. Tangi. Tak rasani kok tangi. Aku mau ranangke lho Ki, wis ben turu apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi aja ngobrol wis turu ae baline. Turune ora apa-apa. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Semua hewan itu apa? Suci. Semua hewan itu suci. Maksudnya pada saat apa? Hidup. Jenengan misal wudu, demek wedhus nggih. Mboten ana napa. Maklumi. Nggih, ora hop. Nggih, illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kecuali anjing dan babi dan apa-apa yang berasal dari keduanya. Misal anjing dengan babi kawin atau kawinnya kambing dengan anjing atau dengan babi, kalau misal ada anaknya maka itu apa? Najis. Karena apa dalilnya? Dalilnya di surat Al-An'am ayat 145 disebutkan aulah mahinzirin fa innahu rijsun, atau dagingnya babi maka sesungguhnya daging babi itu najis. Dan ini pernah kita sebutkan, kita jelaskan kemarin pas bab apa? Bab nopo? Ingat buatan Bapak Ibu-ibu, bab nopo pernah kita jelaskan? Menyamak kulit niku lho. Dibag, menyamak kulit. Semua kulit itu bisa disucikan kecuali kulitnya anjing sama kulitnya babi. Ini konteksnya kalau dia jadi bangkai. Tapi nek gimana ya tulangnya, ya bulunya, ya dagingnya kalau sudah jadi bangkai atau penyembelihannya tidak syar'i, ya sudah itu jadi tidak bisa dimanfaatkan. Saya punya cerita kemarin tuh, pas di Cibodas kan saya sama Ustaz Nurkholis tuh.
Nah, teman saya namanya Ustaz Amin Rais. Ustaz Amin Rais itu orang Boyolali itu. Bahwa gantungan kunci itu loh. Aku nyebutnya jenglot. Soalnya ini kawulu itu. Terus saya memancing keributan saya. Ayo jenglotmu ki najis apa suci ya? Langsung jadi diskusi setengah jam membahas jenglotnya Ustaz Amin yang ditaruh di tas. Jadi beliau itu punya gantungan kunci kawulu. Tak takoki iku wulu apa ya Gus anu. Wulu pedus jadinya digawe gantungan kunci. Ya pokoknya gitulah. Jadi wulu kambing dia jadikan gantungan kunci. Saya memancing keributan ya, memancing diskusi lah. Ya Gus kuwi kancamu kuwi jenglote kuwi suci apa najis anak. Nah, kemudian kita diskusi menemukan ya wallahu alam ya ini nanti gimana tarjihnya ya. Tarjih itu majelis tarjih Muhammadiyah loh. Ya kebetulan itu yang saya tembak tadi ketua majelis tarjih Muhammadiyah Semarang. Ayo piye iki hukume iki? Sing tak takoni ya tak tembak ketua majelis tarjih ya bene kan mumet pisan. Kuwi piye jenglotmu kuwi suci apa najis ngono kuwi. Kan bagian dari hewan toh. Nah, bagian dari hewan dan mati kan. Nah, terjadi diskusi pada akhirnya intinya iki mbiyen aku korban tak sembelih dengan sengaja dan dia tidak menjadi bangkai. Kemudian bulunya tadi saya manfaatkan. Intinya mboten najis. Nah, niki mungkin kok alam ada pendapat yang lain atau mboten. Tapi berdasarkan ilmu yang pernah kita bahas, pokoknya kalau dia itu menjadi bangkai, maka segala sesuatunya tidak bisa diselamatkan kecuali apanya? Kulitnya. Nah, permasalahannya ternyata ini disembelih tidak pasca bangkai atau dia dalam keadaan hidup. Nah, itu nanti gimana hukumnya ya kapan-kapan lagi randuwe kegiatanku dibahas. Nah, ini kula niki kadang nek ngumpul karo ustad-ustad niku nggih bercandaane ya dalam tanda kutip buline pengen ngerti hukume ngono. Ya kebetulan ana jenglote Ustaz Amin dadi enek pembahasan diskusi. Nggih. Nggih ngeten nggih. Oke, lanjut. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya. Seluruh bangkai itu najis kecuali ikan, belalang dan manusia. Berarti misal ada lele mati, ya udah tinggal digoreng. Ada ikan misal duyung misal. Nah, itu hidup dan matinya niku halal insyaallah. Nah, jarot itu belalang. Sinten sing nate dahar belalang niki? Nggih. Sanjange belalang niku kathah proteine niku. Lah kula niku pernah dioleh-olehi belalang niku. Rasane iki ya pokoknya gurih-gurih enak ngeten pokoknya. Nggih. Nah, pokoknya belalang mati dan hidupnya apa? Tidak najis. Berarti nek tidak najis boleh dimakan. Nah, ikan niki pokoknya jenis-jenis ikan nggih, sesuatu yang ya nek ikan niku ya segala sesuatu hewan yang hidup di laut itu mau. Nggih, ya, antarane sing kira-kira jenengan biasa konsumsi niku hidup dan matinya halal. Dan apa? Jenazah manusia ini pernah kita sampaikan, maka semua itu pengecualian yang mana ketika hidup dan matinya tetap suci. Oke, lanjut. Wa yuksalul ina'u min wuluhil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturab. Bejana yang terkena jilatan anjing atau babi disucikan 7 kali. Di antaranya dengan turab, dengan tanah. Nah ini, jadi misal ada
piring atau tempat makan dijilati oleh anjing atau oleh babi, maka bejana itu najis, dan cara membersihkannya adalah dengan dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Ini sesuai yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, jika seekor anjing menjilat pada bejana kamu, falyurikhu, maka basuhlah tadi, dibersihkan, kemudian disucikan dengan 7 kali. Dan di dalam riwayat ulahun nabi turab, salah satunya dengan tanah. Dengan tanah. Nah, caranya pripun? Caranya ya pokoknya salah satu dari 7 basuhan tadi dari tanah, entah tanahnya dicampur ke air atau airnya dicampur di tanah, pokoknya ada salah satu dicampur dengan tanah. Dan di sini disebutkan khusus dalam riwayat lain, campuran tadi tanah dengan air tadi di awal. Jadi awal pakai air dengan dicampur tanah tadi, dibasuh di bagian yang terkena jilatan tadi, baru sisanya 7-6 kali pakai air. Dan di sini juga kenapa kok babi dimasukkan dalam list? Karena babi itu lebih parah jenis najisnya daripada anjing. Maka ada istilah najis mughaladzah. Ghaladh itu berat, najis itu berat itu maksudnya apa? Cara menyucikannya dengan hal yang sangat kompleks, enggak cuma sekali tapi berkali-kali. Nah, makanya itu di ulama memasukkan kriteria najis itu di najis yang mughaladzah. Oke. Termasuk juga di sini beliau nambahkan, pokoknya keturunan babi atau keturunan anjing misal ada, itu pokoknya statusnya sama kayak orang tuanya, statusnya kayak induknya. Wa yuksalu fi sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdal. Selain jilatan anjing sama babi tadi, berarti cukup sekali ketika dia mengenai sesuatu, tapi 3 kali lebih baik. Jadi selain najis-najis yang disebutkan tadi, cukup sekali, sudah cukup membersihkan najis tersebut. Adapun kalau mau 3 kali lebih baik. Nah, ini ada hadis menarik ini yang disampaikan oleh Ibnu Umar, saya bacakan ya. Jadi sebenarnya barangkali hal-hal ini sudah pernah jenengan ketahui, tapi dalam keberkahan ilmu itu menyebutkan aqwal ulama, kemudian berdoa untuk ulama itu sangat dianjurkan. Maka saya dalam rangka untuk melestarikan warisan ulama ini, walaupun jenengan pokoknya mudeng gak mudeng kula wocoke, dalam rangka apa? Supaya sanad keilmuannya itu nyampe ke beliau. Oh iki loh, iki ulama pernah menulis kayak gini, pernah menjelaskan seperti ini, saya menyampaikan ke panjenengan. Kemudian ini nanti diharapkan dengan kita itu melestarikan tradisi keilmuan yang sorogan kayak gini, menambah keberkahan ilmu kita. Ngeten nggih. Li hadis Ibnu Umar, kanatis sholatu khamsin wal ghuslu minal janabah sab'a mirar wa ghuslul baul sab'a mirar, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alullah at-takhfif hatta juhilatis salat khamsan wal ghuslu minal janabah marrah wa ghuslul baul min thawbi marrah wa qisabil bauli ghairihi. Jadi ada keterangan dari Ibnu Umar bahwa dulu itu aslinya sholat itu 50 kali, mandi dari jenabah itu harus 7 kali, membersihkan, membasuh kencing yang terkena di pakaian itu 7 kali. Jadi aslinya dulu pas mungkin Allah itu menurunkan syariat ini, nek ada orang junub adus ping 7. Ping 7 nek sedaya langsung ketes-ketes. Kalau ada kain kena kencing, nyucinya 7 kali. Salat sehari semalam 50 kali.
ping 5 empot-empotan, ping 50. Nah, tapi inilah Rasulullah terus negosiasi, istilahnya apa ya? Minta keringanan sama Allah. Yang pernah saya ceritakan tentang Isra Mi'raj itu kan, beliau udah sampai ke langit 7, dikasih 50, ketemu Nabi Musa, naik lagi. Terus bilang Nabi Musa, Rasulullah, Muhammad, umatmu ora bakal kuat, balik neh. Ping 40, wis dikai keringan karo Gusti Allah 40, balik meneh. 35, balik meneh, bolak-balik ke langit ke-7 sampai terakhir sholat sehari semalam cukup 5 kali saja, dan itu pun Nabi Musa bilang ke Rasulullah, Muhammad bali oneh umatmu ora bakal kuat. Sampun Kanjeng Nabi kula niku pun izin bolak-balik napa naik minta negosiasi keringanan ke Gusti Allah. Makanya sekarang cukup misal ada najis kita mandi jenabah cukup sekali. Membersihkan kencing cukup sekali. Kemudian apa? Sholat cukup 5 kali sehari. Cukup niku maksudnya minimal nggih. Mboten cukup terus mboten angsal sholat, minimal 5 kali. Syukur-syukur saged ditambah sholat nafilah atau sholat rawatib. Ini satu paragraf lagi, satu kalimat lagi. Wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Kalau ada khamr yang dia itu berubah jadi cuka secara alami, secara natural, alamiah, maka dia itu suci. Ini saya nggak tahu nggih Pak. Niki sing cuka niku nek dari khamr niku kula dereng nate ngertos. Enten sing ngertos ning jenengan. Dia ada khamr karena dalam masa tertentu kemudian dia berubah menjadi cuka, maka dia suci. Nah ini kasusnya kula dereng ngertos nggih. Nek jenengan ngertos berarti pokoknya kalau ada khamr atau bahan yang memabukkan. Nah iki boten khamr niki istilahnya adalah sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan dalam masa tertentu jadi cuka. Maka dia suci. Tidak dicampur apapun nggih. Karena di sini penulis menyampaikan bahwa kenapa kok dia itu najis. Jadi khamr niku najis. Khamr niku najis. Karena apa? Ilahnya apa? Menyemabukkan. Berarti air bahasane wong sedoyah niku napa to khamr niku Pak Komar? Biasane jenengan niku ngertos apa? Ciu. Beng-beng apa Mas? Wis pokoke ngono kae lah. Mas Andul apa jenenge Mas Andul? Aku ki ngerti istilahnya tapi lali. Pernah diandani istilahnya rada sing oplosan kae lho apa jenenge. Wis pokoke ngono lah. Pokoke niku najis. Nah, misal enten ciu tadi kok berubah jadi cuka, jadinya napa? Suci. Tapi di sini dikasih wa in khullalat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Tapi misal ada ciu tadi atau khamr tadi dimasukkan suatu bahan yang kemudian entah bahan kimia atau bahan apa yang dimasukkan ke khamr itu, kemudian dalam waktu tertentu dia jadi cuka, maka dia nggak suci. Nah ini kalau gampangannya gini, tadi khamr najis napa boten? Najis. Kemudian dimasukkan bahan A, seret. Berarti bahannya tadi jadi najis mboten? Najis. Jadi kan kalau ada kayak gampang ya, air kencing, kemudian tangan kita kena air kencing itu najis mboten? Najis. Maka kalau ada ciu dimasukkan bahan yang mana orang itu berpikir, oh aku pengen menjadikan suci khamr ini dengan aku masukkan bahan tertentu, maka itu tidak membuat dia suci. Gampangane bahan kuwi mlebu ning khamr ku mau wis dadi najis, maka misal dia itu jadi suci pun, jadi cuka pun tidak serta-merta menjadikan si cuka tadi yang dari khamr yang dikasih bahan tadi menjadi suci. Wallahu a'lam. Nggih.
Nek kula saranke nggih, mboten saran ya. Nah, kita insyaallah minum khamr nanti di akhirat mawon. Nanti nek ten dunia mboten ngrasake khamr, semoga nanti kita dapat khamr di akhirat. Jadi di akhirat niku enten sungai di surga, enten sungai sak deretan isine madu tok. Niku di surat Muhammad ya, surat Muhammad. Surat Muhammad insyaallah. Terus ada sungai dari susu. Jadi isinya susu tok sungai ini. Nah. Terakhir sungai dari ciu. Nah, berarti nek jenengan pengen ngerasa kayak penasaran rasanya khamr sesuk ene akhirat jelas sak puase, jelas halale insyaallah. Nggih. Ora mendem. Ya mbuh sih Pak, kula dereng nate ngrasake. Sesuk nek kula mlebu surga tak kabari jenengan. Insyaallah. Lagi insyaallah. Nggih guyon iki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.